Hari ini 11 Februari 2025 kembali dengan saya untuk pembahasan XAU USD ya. Jadi seperti biasa teman-teman, kita akan perhatikan dulu XAU USD-nya di Saxo. Itu tempat gimana kita ngelihat dia dalam momentum daily-nya dia sendiri. Kalau misalnya teman-teman perhatikan secara daily yang terbentuk, tentu ini adalah strong bullish, total strong bullish. Dengan kemarin dia berhasil break all time high, hajar tinggi sampai naik ke 2912-an. Dan hari ini untuk shadow resistance dia bergerak up sampai 2942, ngasih shadow resistance dan harga sekarang di 2922. Ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena tentu ada dorongan yang lumayan signifikan yang tidak memberikan dia peluang untuk lebih tinggi daripada 2942. Jadi untuk sekarang kita akan hapus beberapa level sebelumnya karena sudah irrelevant, tidak begitu relevan. Yang kita tahu adalah dia akan melanjutkan penguatannya terus-menerus dari sekarang. Jadi kita akan masuk ke Oanda kita ngomongin di H4 seperti biasa kita ngomonginnya naked chart. So dalam bentuk naked chartnya teman-teman bisa perhatikan ya, still strong, really strong bullish. Di sini ada base bertahap yang terjadi kemarin malam. Ini kalau teman-teman perhatikan dia di around 2899 sampai 2896-an dan akhirnya berhasil untuk lanjut bullish kembali. Ini at least di H4 yang pembukaan jam 9. Teman-teman bisa perhatikan candlesticknya merah lumayan signifikan ini. Walaupun belum nge-sweep habis ataupun ngehajar base ini, tapi at least teman-teman bisa memperhatikan ya, ada pembukaan candlestick bearish yang kita harus nunggu sampai pukul 1 nanti. Apakah memang bearish ini still strong atau malah nanti di closingannya menjadi bullish dan melanjutkan penguatannya kembali. Sekarang kita ngomongin di H1, tempat dimana kita akan menjalankan trade yang kita jalankan. Kalau kita ngomongin di H1, kita ngelihat ada base baru. Teman-teman bisa perhatikan, this is the base. Ini base-nya ya. Ada base baru yang berhasil di breakout. Kalau misalnya saya pakai garis, ini biar lebih signifikan. Ini below-nya dan highest-nya di sini. Nah, saya balikin. Teman-teman akan lihat this is the level, at least the level yang kita bisa pantau untuk pembentukan base-nya. Kalau below levelnya kan tentu ada di sekitaran 2900 ini. Sekarang 230 pips lebih di atas dari base tersebut. Kita perlu menunggu apakah akan ada momentum dia balik. Kalau misalnya kita pakai Fibo retracement, this level swing low to swing high, maka area 79-nya kita akan dapat di 2905. So ini salah satu level yang cukup menarik untuk kita perhatikan apabila nanti dia nge-retest area tersebut ya teman-teman. Jadi saya akan pakai catatan harga di around this level 2906 ya, it's actually possible. 2906 saya pasang di sini. Nah, lalu sampai bawah. Ini kan nggak terlalu jauh ya, jadi 2904 sebagai level kunci yang kalau misalnya kita harus patok itu menjadi level yang terbaiknya. Ini lumayan signifikan dropnya, tapi tentu penurunan yang signifikan seperti ini tidak sebanding dengan penguatan yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, kecuali memang dia hajar benar-benar membersihkan level-level di bawahnya. Tentu itu baru bisa kita manfaatkan, baru bisa kita entry di sana. Jadi untuk sekarang my first entry untuk buying position ada di 2906 2904 selama 2906-nya nggak di breakout di H1. Ini kan kondisi strong drop ya. Teman-teman bisa perhatikan ini kondisi strong dropping. Jadi potensial dia akan nge-retest that level. Jika nanti dia langsung drop hajar, misalnya dia signifikan dropnya sampai lebih bawah lagi, berarti kan ini di break 2906-nya, so nggak valid. Nah jadi sekarang kita tinggal tunggu aja nih untuk pembentukannya. Sedangkan untuk level sell-nya di mana? Tentu sekarang kalian lihat candlestick nahan going drop. If we change to M5, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini adalah candlestick M5 5 menit terakhir, dia drop, dan dia drop. Totally semuanya going for drop yang signifikan. Ya, di sini sama-sama semuanya drop yang signifikan. At least kita bisa ngelihat di sini sebagai supply level. Ya, salah satu supply level yang bisa kita patok. Ini 2942, 2940-an. Ya, jadi ini salah satu supply level yang bisa dimanfaatkan seandainya memang dia berhasil untuk melanjutkan penurunannya jauh lebih ke bawah. Ini 15 menit, jadi open dari 930 sampai 940-an ini benar-benar dia satu candlestick drop signifikan. Open dari 2939 sekarang di 2909, artinya penurunannya 300 pips teman-teman. Namun apakah itu mengubah keadaan? Tidak. Sama sekali tidak mengubah keadaan, sama sekali tidak. Ini masih still strong,
dengan kondisi dia bisa mempertahankan untuk keberlanjutannya. Nah, kita ngomongin dia satu, beberapa key level yang akan saya patok. Sell ini sell high risk. Ya, ini sell high risk. Tapi saya akan patok sell yang kedua yang dekat di sini. 2930-an ini. 2933, 2935. Ini akan menjadi salah satu level juga yang akan saya patok. 2933, 2935 selama 33 nggak di breakout. Karena salah satu level yang menarik juga nih teman-teman. Ya, 2933 sampai ke 2935. Ini adalah dua level sell yang sejauh ini bisa kita pertanggungjawabkan lah, kita bisa perhatikan. So, 2933, 2935 sell high risk selama 33 nggak di breakout. 2940, 2942 sell high risk selama 2940 nggak di breakout. Selebihnya adalah going for buy continuation. Untuk zona buy di bawah, paling dekat yang tadi saya bilang 2906, 2904. That's the lowest level yang paling dekat banget. Oke. Nextnya di mana? Kalau misalnya kita ngomongin, this is the next one. 2896. Jadi lebih jauh lagi ke bawahnya karena dia nge-retest untuk base below. So if dia nge-retest base below tersebut, teman-teman bisa perhatikan ini akan menjadi salah satu area yang paling menarik dan paling bisa difokuskan seandainya kita harus entry. Jadi 2896 sampai ke 2894 ini will be my next potential buying position. Dengan medium risknya tentu lebih jauh dari harga sekarang. Medium risknya saya akan ada di 2862. Oke. Jadi untuk sekarang hanya ada 5 level ini. 4042 sell high risk selama 40 nggak di breakout. 33935 ini selama 33 nggak di breakout di H1. 906 sama 904 selama tidak di break di H1 juga 906 nya. 896 894 selama tidak di break juga di H1 nya, dan 862 dengan 860 ini untuk buy medium risknya saya sendiri. Ya, semoga membantu teman-teman. Sesuaikan lagi dengan trade plan yang kalian jalankan. Bagi teman-teman grow account, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share mappingannya ini di dalam grup. Nah, kalau kalian sekarang lihat dia rebound kembali, drop signifikan, rebound kembali, it means there's a level di sini yang mempertahankan dia untuk nggak drop lebih dalam. So at least kalau misalnya kita tarik swing low swing high, 79-nya pas di 2935. At least kita bisa perhatikan apakah mampu mempertahankan pergerakannya ketika nanti dia balik ke 2935. Begitu. Untuk sekarang tentu tendensi masih pada bullish. Still will be go for bullish. Menurut saya gold masih tetap akan melanjutkan bullishnya sampai nanti rilis CPI ketika momentum ada tambahan dari newsnya. Jika itu terjadi atau ketika momen news itu datang, kita tinggal fokus pada newsnya. Apakah memang nanti newsnya cocok untuk kita follow with the trend, atau mungkin malah akan ada terjadi pembalikan atau reversal dalam trend yang sedang terbentuk. So let's see what will happen. Untuk sekarang teman-teman, kembali saya ingatkan, fokus dan tetaplah fokus pada buy di XAUUSD.